Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku semua. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, semakin sayang keluarga dan semakin melimpah rizkinya. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana orang-orang yang datang ke tempat ini untuk melakukan ritual mandi dan membuang pakaian dalam yang dikenakan pada saat mereka melakukan ritual mandi. Dan sebelum kita melanjutkan video ini, saya mohon untuk saudara-saudaraku semua bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Nah Pak, kalau umpama kita di pintu masuk nih Pak, mohon maaf Pak, kita itu harus melewati jalur yang mana nih? Yang jalur ini Bang. Yang kanan? Iya. Oh jadi kita kalau akan masuk dengan tujuan tertentu, kita akan melewati jalur yang sebelah kanan guys. Di sini sebenarnya tuh ada sebelah kiri nih ya, namun kita harus melewati jalur yang kanan. Oke Pak, kita lanjutkan masuk Pak. Oke. Wah, alas kaki dibuka nih. Wah, alas kaki harus dibuka nih guys. Aduh, alas kaki dibuka di sini. Oh, gila aku buka guys. Astagfirullahaladzim. Ayo. Oke, karena mereka menunggu saya karena nggak bawa senter nih mereka. Aduh. Astagfirullahaladzim. Oh ya Pak. Pak, ini di sini ada tempat ini untuk apa Pak? Di sini ya ada ini persoalan sama aja Bang. Ini Tempat persoanan. Persoanan atau persoanan? persoalan. Pesuanan. Iya. Pesuanan ya teman-teman. Jadi tempat ini pesuanan ya Pak ya. Bisa di sana Pak. Mohon maaf sambil menjelaskan. Nah jadi di sini ini pesuanan. Nah mitosnya tempat ini itu dihuni oleh siapa Pak di sini? Kalau Ada di penunggu sini atau ada penunggunya. ada penunggunya? Namanya? Penunggunya di sini Kimar Maya. Sinten? Kimar Maya. Ki Marmaya itu sosok perempuan atau laki-laki? Kalau di sini lelaki. Lelaki. Oh laki guys. Sama perempuan yang satu Mbak Nini Saweng. Nini Saweng. Heeh. Oh, ini tujuannya apa Pak di sini biasanya? Ini ya ibaratnya kalau kamu kan mintanya sesuatu masing-masing yang kita Oh, hormati. oh gitu ya, tergantung Iya, niat dan tergantung tujuan niatnya. masing-masing ya. Iya. Oh, jadi sang juru kunci itu tidak tahu mereka niatnya apa ya? Iya, kalau kita kan cuma hanya membukakan pintunya aja. Oh, membukakan pintu aja Iya. guys. Jadi sang juru kunci itu hanya membukakan pintu aja teman-teman, atau mengizinkan untuk masuk ke tempat ini. Intinya kayak gitu guys ya. Jadi tamu-tamu ini yang datang ke tempat ini itu ya mereka dengan tujuan dan niat masing-masing gitu ya. Oke Pak, kita lanjutkan Pak. Kita ke tempat pemandiannya, oke ya. Nah, nanti kita bahas nih kenapa di sini itu banyak sekali pakaian-pakaian dalam yang dibuang di lokasi ini, oke teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tempatnya cukup bersih guys ya. Ritualnya tuh ritual mandi Pak. Ritual mandi kalau di sini hanya mandi, ibaratnya tawasul di sini mintanya sama yang kuasa sama saja. Hanya ini buat lantaran yang di dalam gua. Untuk rantalan di dalam goa. Ya, supaya kita tenang, bisa fokus semuanya di sini mandi. Ibaratnya kalau di sini buang sial atau buang cantutnya. Harus lepas cantutnya. Oh gitu. Kenapa mereka itu membuang pakaian dalam yang dipakai untuk ritual mandi? Ya katanya itu untuk membuang sial ternyata teman-teman ya. Oke Pak. Jadi pertama kali masuk tamu akan duduk di sini atau langsung ke tempat sesajen Pak? Kalau itu harus berhenti di sini dulu. Oh duduk di sini dulu. Iya. Duduk di sini dulu. Sebenarnya kalau di sini kan ada penjelasan dari sini. Oh dijelaskan di sini. Niatnya apa? Dengan maksud dan tujuan apa harus ditanyakan nggak? Harus ditanyakan dulu. Oh gitu ya, takutnya ada niat yang buruk. Betul. Oh gitu ya. Mohon maaf Pak, jadi setelah dijelaskan dari sini kita langsung aja Pak. Langsung aja masuk. Nggak apa-apa, mbaknya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa tuh mbaknya tuh ya. Nah, ikut masuk ke sini. Nah kalau umpama tamunya sendiri nih Pak, Iya. sendiri. Ini kalau punya Bapak berdua dengan tamu nih. Iya, iya. Ya.
Kan ini tamunya perempuan nih, Iya. ya. Nah, horden ini ditutup apa dibuka nih? Kalau cuma sendiri sama juru kunci kita harus buka. Harus dibuka, guys. Jadi kalau punya tamunya itu sendiri, ya, karena tamunya sendiri, perempuan sendiri datang ke tempat ini, lalu minta antar ke Pak juru kunci di sini. Nah, horden ini dibuka, guys. Ya, jadi nggak ditutup dengan kain ya. Jadi di sini lalu Pak Bakar dupa dulu. bakar dupa. Nanti pastakan. Setelah itu kita minta doa dari sini. Kalau udah minta doa, udah selesai, baru mandi. Baru mandi. Iya. Nah, terus sebelum mandi, terus aku lihat di sana itu ada bakar kemenyan juga, Pak. Itu di situ bakar kemenyan. Oke, coba Kalau di dalam sendangnya. aku lihat dulu, Pak. Ya. Ya, coba guys. Jadi aku perlihatkan kepada teman-teman di sini. Oke, bentar guys. Maaf Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini guys. Nah, jadi itu ada bakar kemenyan juga di sini ya. Nah, ini airnya tuh. Ya, tuh. Oke, siap ya. Kita kembali lagi ke juru kunci di sini, dan ini ada kemenyan dan ada dupa ya Pak ya. Masing-masing memiliki fungsi yang beda ya Pak. Oke, jadi kakaknya mau mandi ya? Mau mandi? Mau, katanya mau guys. Oke, jadi setelah ini langsung setelah udah selesai menyerahkan sesaji di sini atau membuka kunci di tempat ini, lalu sang tamu tersebut mandi, boleh Pak? Atau ada apa lagi? Ada tahap apa lagi? Ya, kalau di sini ya habis kebar kemenyan ini lah ya. Oke. Habis kebar kemenyan, udah doa dari sini, doa udah selesai, baru mandi. Oh gitu. Jadi tapi udah kita tinggal ya Pak ya. Ya. Oh, jadi Bapak tinggal. Tapi selalu ditinggal ya Pak ya. Selalu ditinggal. Kalau misalnya Mau laki-laki mau perempuan. iya, harus tinggal saya. Harus ditinggal Iya. sama Bapak. Pak, jadi banyak orang yang datang ke tempat ini itu membawa juru kunci sendiri Pak. Dari luar Pak. Kalau itu sebenarnya tidak boleh. Itu sebenarnya nggak boleh. Tidak boleh, harus melalui juru kunci yang di sini. Harus melalui juru kunci. Iya Pak, yang geng. Misalnya kalau di sini ibaratnya ada keterjadian yang kita tidak inginkan, kan juru kunci yang di sini yang kita kena. Nah, itu dia Pak, yang jadi permasalahan ya mungkin seperti itu Pak. Jadi siapa yang melakukan, siapa yang disalahkan kayak gitu, Iya, ya kan? betul. Nah, mereka sang tamu ini kan taunya dia datang ke tempat ini, yang disalahkan tempat ini dong. Iya. Ya, nah pasti sang pengelola atau penanggung jawab tempat ini pasti kena imbasnya juga, kayak gitu Pak. Tapi aku pastikan teman-teman, aku kenal sama beliau itu udah bertahun-tahun. Jadi aku pastikan nggak mungkin beliau melakukan seperti itu. Jadi aku ingatkan mungkin teman-teman yang berwisata religi ke tempat ini atau untuk berziarah ataupun apalah gitu ya. Jadi kalian pastikan kalian bertemu dengan juru kunci setempat teman-teman. Kalian dimanapun itu, kalian harus didampingi oleh juru kunci setempat teman-teman ya. Oke, pokoknya setelah ini kita lanjutkan ke ritual mandi. Oke, kakaknya bisa masuk ke sana. Soan dulu, Mbak. Oh, kita soan dulu. Oke, ada ritual soannya dulu. Soan 3 kali. Soan 3 kali. Gimana Pak? Oke, kita lihat aja guys. Iya. Kalau Kita ini dari sini. bidaan seperti ini. 3 kali. Habis itu kita minta setelah ini habis Dengan niatnya Pak ya. Niatnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita nyampaikan. Disampaikan. Oke. Nyampaikan di sini. Oke, setelah itu Namanya penghuni di sini. tuh, oh gitu guys. Jadi setelah ada beberapa ritual seperti itu, lalu dalam mungkin ucapan atau dalam hati Pak biasanya. Dalam hati aja. Oh, dalam hati guys. Jadi sang juru kunci pun di sini tidak mengetahui niat dan tujuan sang tamu ini teman-teman ya. Jadi suruh menyampaikan apa keinginannya dalam hati teman-teman ya. Lalu setelah selesai menyampaikan apa yang diinginkan itu, lalu Pak
langsung lanjut mandi atau gimana? Ya kalau udah selesai permintaan mandi. Oke, mandi. Berarti kita tinggal nih Pak. Iya. Ya, kita tinggal Pak. Jadi kita tinggal, kita pastikan tamu tersebut atau pelaku ritual tersebut tamu ritual ya teman-teman ya. Jadi akan melanjutkan ke pemandian sana. Nah, konon ceritanya nih Pak, aku dengar kakaknya berani. Berani. Oke, kita tutup aja ya teman-teman ya. Kita tutup dan mungkin kita keluar dulu Pak di sini. Kakaknya mau pakai senter? Boleh di sini nih. Ya. Oke, pakai senter. Nah, kita keluar dulu guys. Mungkin kita bagi ke bagian luar sana Pak. Boleh Pak? Boleh. Kita tinggal sini aja guys ya, tuh di sana. Nah, jadi kita pastikan tamu tersebut melakukan ritual mandi itu benar-benar ditinggal oleh juru kunci. Ini baru Pak? Baru. Diinjak nggak apa-apa ini? Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi, nah konon ceritanya Pak, saya pernah mendengar siapapun yang memiliki niat yang buruk itu udah mulai mandi Pak. Iya. Itu udah mulai mandi tuh, udah mulai mandi guys. Nah jadi siapapun yang melakukan yang memiliki niat buruk itu katanya atau mitosnya airnya akan surut Pak. Itu benar. Itu benar. Itu bukan katanya. Itu benar yang Oh, benar. yang kata. Itu fakta Pak. Iya, nah. Pernah kejadian? Banyak kejadian di sini. Misalnya kalau mintanya yang enggak baik di sini, pasti air itu sesat. Oh gitu. Enggak ada airnya. Kalau yang jujur, kalau di sini, insya Allah airnya melimpah. Air melimpah. Tapi pernah juga Pak ya. Waktu beberapa hari yang lalu, ada beberapa waktu yang lalu, itu ada sekitar 40 orang datang ke sini. Iya betul. Ya. Itu mandi semua Pak. Mandi semua di sini. Tapi nggak ada habis. Nggak ada habis. Nggak habisnya. Nggak habis. Padahal itu kecil kan Pak? Kecil. Ya. Itu hanya ibaratnya ada 60 cm lebar. Kedalaman? Kedalaman hanya 50. 50, ada 50. 50 kali 300 paling berapa nih? 300 liter. Kurang lebih guys ya. Kurang lebih nggak nyampe sih. Aku bilang sih 300 liter lah ada. 300 liter. Wah, kalau dilihat dari tempatnya sih memang kecil Pak. Oke lah, jadi terus pernah terjadi kering Pak. Ada beberapa kali itu Pak, kira-kira. Itu hampir ibaratnya kalau hari keramat, itu hari keramat. Harus hari Jumat Kliwon, ada yang nggak baik, pasti ada sesat. Oh gitu. Sumbernya. Oke. Ya, jadi apakah semua orang yang datang tempat ini itu melakukan ritual mandi atau hanya beberapa gelintir aja Pak? Ya kebanyakan di sini ritual mandi. Ritual mandi. Iya. Misalnya kalau sepuh, ibaratnya yang dari ulama, Ya. ya banyak yang masuk sini. Tapi mungkin dengan keyakinan yang berbeda. Keyakinan yang berbeda, tapi tujuan sama. Dengan tujuannya sama ya, pastinya dengan Mintanya tujuan sama yang Gusti. kebaikan. Meminta dengan Gusti Allah ya, Maha Kuasa ya. Jadi teman-teman, seperti itu. Sepertinya udah selesai. Pak, udah selesai? Udah selesai. Nah, oke Pak, kita kembali masuk lagi Pak. Bisa Pak? Oke, masuk Pak. Oke teman-teman yang belum subscribe bisa bantu subscribe ya di sini ya. Nah, setelah oke, jadi gini Pak, aku pernah dengar juga kan kalau sudah melakukan ritual mandi itu balik lagi ke sana atau harus muter Pak? Harus muter lewat. Nah, kakaknya tadi muter nggak? Enggak, muter sini Kak. Muternya lewat sini. Lalu muter, jadi setelah selesai melakukan ritual mandi, kakaknya di sini, kakak harus muter ke sana, nggak boleh keluar lagi lewat sini Kak. Jadi kita ulangi lagi mandinya? Enggak Pak. Enggak. Ya, yang penting keluarnya, jalur keluarnya harus dilewatin jalur keluarnya. Ya tuh sempit banget teman-teman, tuh. Ya, tuh sempit banget tuh. Nah, tuh. Tolong. Tuh, sempit banget. Oke guys, tuh. Sempit sekali. Nah, harus keluar dari sini. Lalu
Tapi juru kunci nggak ke sini kan Pak? Enggak. Sampai selesai keluar. Sampai keluar ini tamunya itu sendiri keluar. Enggak. Ini kan udah keluar dari sini. Oh. Ya udah keluar. Nanti kan kita buang celana dalam ke situ. Oh iya gitu. Coba, berarti harus buang pakaian yang melekat di tubuhnya pada saat mandi. Iya. Ya. Jadi sebenarnya wajib nggak sih? Itu wajib. Itu wajib. Iya, wajib. Oh. Dan itu buang sial. Nah, gini, seumpama yang datang yang mandi ini telanjang bulat Pak, nggak menggunakan kain, gimana? Ya gitu harus pakai. Harus pakai. Harus pakai. Oh, Supaya jadi kita harus menjaga kemaluan kita. oh gitu guys. Jadi di sini pun nggak boleh telanjang bulat dimandi di sini guys. Jadi harus menggunakan kain ya Pak ya. Iya. Jadi harus menutup bagian kotor kita guys, Iya. atau menutupi bagian-bagian yang memang saru ya kalau bahasa Jawanya ya Pak ya. Iya. Oke, bagian yang saru guys ya. Mungkin kalian tahu ya bahasa saru ya. Oke ya. Berarti langsung buang ininya nanti. Nah, membuang pakaian dalam di tempat ini atau di lokasi ini itu dipercaya sebagai simbol buang sial teman-teman ya. Atau banyak orang yang mempercayai untuk membuang sial gitu tuh. Wih, masih banyak, makin tambah banyak aja Pak. Hah? Ya. Banyak. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini guys. Ya, itu banyak sekali di sini pakaian-pakaian dalam gitu. Oke. Tuh. Tuh guys. Ya. Masih banyak sekali di sini. Makin banyak aja. Ternyata tuh. Ya. Oh. Nih. Tuh guys. Tuh. Ya. Tuh. Nah, ini memang sengaja memang dikumpulkan atau memang beberapa kali atau 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu dibuang Pak? Kalau Dibersihkan. bersihkan itu setengah bulan. Oh, setengah bulan sekali. Wah, berarti ini baru semua. Baru itu. Baru lagi nih. Iya. Waduh. Makin banyak aja, Pak. Tapi ini harus dilempar, harus nyangkut, Pak. Itu aku lihat soalnya pada nyangkut di atas sana. Iya. Aku lihat di sini tuh banyak yang nyangkut, guys, di atas ini. Tuh. Tuh, guys ya. Oke, jadi gimana melemparnya itu harus ada ritual khusus nggak kalau melempar deh ya? Ya, ada doa-doa. Ada doa-doanya. Iya. Doanya gimana? Contoh doanya, Pak. Doanya ibaratnya kalau orang Jawa kita harus buang sial, buang apa ibaratnya supaya nggak apes. Mungkin niat insun gitu. Ini pakai niat ini. Saya berniat membuang pakaian dalam ini untuk membuang segala bentuk keburukan yang ada di diri saya, kayak gitu. Iya betul. Oh, kayak gitu guys. Jadi niatnya tuh kayak gitu, Kak. Kayak gitu, Kak. Ya, niatnya tuh kayak gitu. Jadi niat saya membuang pakaian yang saya gunakan untuk mandi di tempat ini, ya. Semoga dengan membuang ini semua hal keburukan yang ada di diri saya akan ikut terbuang jauh di tempat ini. Dan semoga Tuhan memberkati. Seperti itu. Betul. Ya. Mungkin seperti itu, guys. Oke lah. Kakaknya kemana itu? Oke, guys, jadi seperti itu ya. Mungkin kalian yang mungkin masih bertanya-tanya, kalian bisa komen aja di bawah ya. Dan pasti di sini bukan saya mereferensikan atau menjerumuskan kalian untuk melakukan hal seperti ini, teman-teman. Namun di sini saya hanya memberikan informasi supaya kalian bisa menilai atau mempertimbangkan apa yang akan kalian lakukan ya jika kalian menemukan suatu masalah mungkin di dalam kehidupan ini. Intinya di sini kita harus berpikir cerdas,
pasrah kepada Yang Maha Kuasa dan selalu berdoa, berusaha teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, sekali lagi tidak ada niat untuk menggurui siapapun di sini. Mohon maaf Pak Guru Juru Kunci, dan terima kasih sudah memberikan waktunya, sudah memberikan penjelasannya tentang tempat ini. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jadi setiap tamu yang ke tempat ini yang didampingi oleh Juru Kunci sebelum melakukan ritual mandi itu ditinggal teman-teman ya. Jadi nggak ditunggui sama Juru Kunci teman-teman ya. Jadi betul-betul melakukan ritual mandi itu sendiri di dalam gua ini teman-teman. Nah para tamu yang mungkin mengantri akan masuk ke dalam gua ini, itu mengantrinya itu di luar sana Pak, Di luar. di parkir sana ya Pak ya, di luar sana guys ya. Yang tadi ada pelang gua Sri Bolong itu, nah di sana itu ada sebuah parkiran ya. Jadi nunggunya tuh di sana, nggak yang berbondong-bondong di sini itu menunggu antrian mandi itu enggak guys ya. Jadi satu persatu, makanya biasanya tuh di sini tuh bisa sampai pagi guys ya. Jika pas rame itu yang akan melakukan ritual mandi itu biasanya malam Jumat Kliwon ya Pak ya. Iya. Malam Jumat Kliwon dan Saknimo. Selasa Kliwon teman-teman ya. Jadi setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu banyak tamu yang datang ke tempat ini teman-teman, dan pastinya dengan tujuan dan niat masing-masing teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Oke Kak, gimana nih? Mau lempar juga di sini? Mau lempar juga guys. Bentar. Benar Kak? Oke, biar jelas ya di sini ya. Oke. Oh ya, nyangkut Kak. Wih, nyangkut guys. Ya, jadi oke lah, selamat sudah menyangkut ya. Terima kasih pokoknya. Pak Juru Kunci, terima kasih ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, sehat-sehat Pak semuanya. Kakak, terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Oke guys ya, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Yang jangan lupa untuk yang belum subscribe bisa bantu subscribe di sini ya. Yang belum share bantu share. Yang belum like harus like juga ya teman-teman ya. Oke, semuanya pokoknya salam santun selalu, bahagia selalu, salam untuk keluarga, sayangi keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.